Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara, Allah dalam kehidupan kita selalu memberi kesempatan untuk bagaimana kita menyadari diri ini, bahwa kita ini adalah hamba yang diberikan Allah nikmat yang tiada pernah putus. Dengan harapan keilmuan kita menyadarkan diri kita bagaimana supaya kita juga tidak pernah berhenti bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan nikmat Allah tetap bertambah dan tak pernah putus nikmatnya, insyaallah. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin minaz zulumati ilan nur. Saudara, saya di kesempatan ini mencoba memetik satu surah dalam Quran, surah Al-Asr. Ya. Surah ini memberikan satu penegasan dari Allah bagaimana sebenarnya manusia dalam hidupnya. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, pada saat kita ini tahu diri kita manusia, apakah kita betul beruntung atau kita merugi dalam hidup? Dan keberuntungan itu siapa yang mengukurnya? Kita atau orang lain atau Allah? Nah, inilah yang sering jadi masalah, karena keberuntungan itu selalu kita berdasar pada perhitungan manusia dan perhitungan diri kita, tapi bukan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengukur keberuntungan itu dalam hidup, kita tidak termasuk orang-orang celaka. Apa yang diinginkan Allah? Dari ayat ini Allah memberi penegasan, wal as, demi masa, demi waktu. Yang berjanji ini bukan, yang bersumpah ini bukan manusia, bukan malaikat, bukan nabi, tapi Allah yang bersumpah. Apa sumpahnya? Sumpahnya bahwa manusia itu pasti dalam kerugian. Kapan dia merugi? Dikala Allah sudah memberikan gambarannya. Orang merugi karena pertama, dia tidak bagus imannya. Yang kedua, tidak beramal saleh. Yang ketiga, tidak mengajak menegakkan kebenaran-kebenaran, dan tidak mengajak melakukan sifat-sifat sabar dalam hidup. Nah, apa yang kita harus pahami dari kaidah ini? Salah satunya mengatakan begini: waktu. Apa yang kita harus lakukan dalam waktu hidup? Apa yang kita harus lakukan? Yang kalau kita ingin beruntung, pergunakanlah waktumu dengan baik, memelihara imanmu, menjaga imanmu. Kenapa? Karena perintahnya itu adalah bagaimana kita menjaga iman ini sekuat mungkin, kapan dan di mana saja. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah, bertakwalah kepada Allah kapan dan di mana saja berada. Karena iman inilah yang memberikan tonggak kekuatan hidup, sehingga kita menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah di muka bumi ini sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan Allah sia-sia. Tergantung kita ini yang manusia mampu tidak memahami setiap penciptaan Allah dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara. Yang pertama, dan kita harus yakin sepenuhnya, semuanya pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang pertama. Yang kedua, pergunakanlah waktumu dengan baik, beramal soleh. Ya. Kapan dan di mana saja, setiap waktu. Jangan pilih-pilih waktu. Dan ini kan juga kan jadi masalah kadang kita dalam hidup. Kadang nanti mau berbuat baik kalau ada maunya. Ya? Oh ya kong ke elona, makanjak-kanjak. Tapi kau dega elona. Iya. Wah rajin milo doang kong ka elon, tapi kau dia naga elon nanti nilo doang. Iya. Itu. Iya kong ke elon mak depe iya kau dega aga malairai. Ya. Iya. Let's say. Nah, ini saudara. Beramal soleh ini, ya, beramal soleh ini sampai Nabi memberikan keterangan terindah. Termasuk kalau kau tidak mampu berbuat baik dengan kelebihan harta, kelebihan tenaga, kelebihan pikiran dan seterusnya, minimal diam tak menceritakan kejelekan orang. Ya. Nih apa ini dari ini sponsor. Ya, orang mau lalu ini mau pancing. Weh, ya sangi deh ni sangi mega penis sana tahu. Ya kan seperti itu. Ya sangi milu cerita alina sama cerita. Kada saya gatu memang sangi kok. Nah, ini saudara. Padahal alangkah bagusnya kita berupaya menutupi aib orang lain. Nah ya apa rumah wata makoko ya tu pun nasaru ko jana tu cerita. Ya ko de chen na tay cerita we mai na mu duling. We kan jawana tapakiru je inga ana. Ya na de chen na tele cerita de je na memang nyamang. Tapi ya ko jana tahu cerita baik tu beluna. Nah sangapun aja roali nama kanjala dah. Nah cerita lah dek jana tahu padahal isal. Kan seperti itu. Iya. Nah ini saudara. Ini kan amal soleh ini tidak perlu kita pamer sama orang. Karena yang memberi balasan kebaikan juga bukan manusia. Allah. Ya, Allah. Ya. Allah juga membalasnya, tidak mungkin disia-siakan setiap kebaikan kita perbuat. Dan inilah ajaran agama yang harus kita pahami baik-baik. Apa janji Allah? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap engkau berbuat baik sekecil apapun, pasti Allah tidak menyia-nyiakannya. Coba Allah menilai begini, kalau saya pahami. Inilah yang harus kita pahami dalam hidup. Allah itu saking menghargainya sebuah kebaikan, sekecil apapun ada nilainya. Beda kita manusia. Mana sana sedeceng megatopan lah dia jadi sama terima kasih. Dia sama terima kasih. Awe ekapania ring milau cica munde di ring oleh nasa ki maseke padahal nanti apa aja mapeling. Astagfirullah. Cucu mau kejar? Astagfirullah. Tanu bodoh aja gak kena ya roh. Hah? Dituga agak makokoi. Hah? Merasa mantap. Nah, ini saudara. Baik saudara. Nah, yang ketiga, menegakkan kebenaran. Mengajak orang melakukan kebenaran itu tidak gampang. Kenapa? Menegakkan kebenaran pasti banyak musuhnya. Pasti. Ya. Karena kapan kebenaran mau ditegakkan berarti yang kita lawan adalah kesalahan. Ya. Yang jadi masalah pada saat kebaikan yang mau ditegakkan, maka berat lawannya. Karena orang yang tidak mau berbuat baik.
justru malah otaknya berbuat tidak baik. Yang jadi masalahnya, kita ini berbuat baik, selalu cari jalan terbaik untuk berbuat supaya dapat kebaikan. Tapi orang yang tidak berpikir baik, segala cara dipakai untuk menghancurkan orang lain. Itu kan seperti itu. Ya betul ini kode mimpi kau. Mana sana saja nak kada-kada ini tahu dia apa tu macai. Iya. Dia pernah tu macai. Malah memaafkan terkadang. Ya, atau isapun ya roh sabar. Tapi menu meto. Ya, tapi minimal sabar. Iya. Iya. Ah? Iya. Intinya apa? Disinilah kita berupaya menegakkan kebenaran ini memang sebuah realitas hidup. Menegakkan kebenaran bukan pekerjaan gampang. Iya. Kenapa? Karena beratnya melawan sebuah arus. Iya. Kenapa susah merubah keburukan? Kenapa susah melawan kesalahan? Karena mereka menikmati lebih jauh. Ya. Dia susah. Jadi kalau disuruh orang berubah meninggalkan keburukan-keburukan yang ada, susah. Kenapa? Karena terlalu lama dinikmati. Itu pasti. Itu ya. Itu saudara. Jadi mengajak ke kebenaran itu tidak gampang. Ya. Apalagi kalau yang kita mau ajak lebih pintar dari kita. Lebih baik dari kita menurut penilaian. Lebih hebat dari kita, lebih tinggi pangkatnya dari kita, susah mengajaknya berbuat kebenaran. Salah sedikit kita yang terpengaruh berbuat yang tidak baik. Nah, itu saudara. Yang terakhir, pergunakanlah waktumu dengan baik, mengolah hidup ini untuk sabar, karena hidup ini memang tempatnya ujian. Jangan hidup kalau tak mau diuji. Ya. Kalau simbolisasi hidup, kalau saya membahasakan begini. Dikala Allah memberikan sebuah janji derajat, maka pasti diuji. Anak TK mau masuk SD, pasti ada ujiannya. Anak SD mau masuk SMP, pasti ada ujiannya. Ya, berapa lama diuji anak SD untuk masuk SMP? Minimal 12 kali dites. Semester 1, semester 2. Ya, kali 6 minimal 12 kali dites untuk baru bisa lolos masuk SMP. SMP untuk naik SMA minimal dites 6 kali. Ya. SMA masuk perguruan tinggi juga minimal 6 kali. Dites, diuji untuk layak tidak mendapatkan derajat itu. Ya. Kalau ditanya semua, siapa pernah bilang enak sekali kalau mau ke ujian? Ya. Di sini saja mau dites naik di mimbar. Ya. Baru mau dites naik di mimbar ini, belum apa-apa kakinya sudah basah. Ya. Tangannya sudah gemetar. Padahal ia mau disuruh mulutnya ji. Tapi kenapa seluruh badan goyang? Padahal ya. Di mimbar ini tidak ada AC, tidak ada kipas. Kenapa kalau turun kedinginan? Nah, itu saking beratnya namanya sebuah ujian. Iya. Saking beratnya namanya sebuah ujian. Siapapun, saya sering bahasakan begini, saya kira, saya bahasakan begini, keluhannya orang yang belum berkeluarga, lama berkeluarga, mengeluh, kapan ada yang lamar kak perempuan? Ya, laki-laki juga melamar tidak ada yang mau terima-terima, stres. Ya, dia kira bila kalau sudah berkeluarga orang enak. Tapi pas sudah berkeluarga mengeluh juga. Mau matinro, mau toni. Purni berkeluarga, desi ke anak-anak, saya dari kasih.
Hai wata pasadidiga anak. Si seneng kan anak mak dereke sih. Wata pengkana. Jadi makanya butuh kesadaran. Sabar saja jalani hidup karena mau tak mau seperti itu. Ya. Sabar karena setiap kejadian kita ini ada yang diinginkan Tuhan. Bersabar saja jalani hidup. Karena apapun pasti ada prosesnya. Karena dipaksakan pun juga tak memberikan hasil baik. Lebih baik kita bersabar menjalani hidup. Ya. Kepada mirut ya sematoa. Sabar ban ko maka dete matoa no wita na matoa mi mano je. Awe termito ya semalolo. Sabaran ko maka dete to apa gewita matoa mi menanamit to no je tutui. Itu ya saudara. Jadi mudah-mudahan kesadaran-kesadaran ini bersabarlah hadapi hidup. Karena kesabaran itulah yang akan membimbing kita untuk merasakan ketenangan-ketenangan hidup. Dan dengan ketenangan hidup itu kita akan gampang mendapatkan sebuah jalan terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua dan mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita semua. Dan semoga setiap waktu yang kita lalui ini bernilai ibadah dan bernilai manfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya insyaallah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma dahil jannah bi syafaatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.